Kemudian kita bisa masukkan bumbu ungkepnya, bumbu kuningnya. Kita masukkan ke wadah dulu. Coba lihat, dagingnya begitu empuk. Halo teman-teman semuanya, sekarang saya akan membagikan resep ya kali ini ya. Tidak jajan kuliner, tidak review barang, tetapi saya akan membagikan resep bagaimana cara memasak bebek Madura. Bebek hitam Madura yang enak, empuk, dan mantap. Ya teman-teman, ini bahan utamanya adalah bebek. Saya pakai bebek muda. Ini ada 2 ekor, beratnya sekitar 1 kilo ya, 2 ini. Bebek ini cukup empuk, berlemak, jadi kita akan potong-potong lagi ya. Yang semula 1 ekor dipotong jadi 4, akan saya potong jadi 8. Jadi total kita punya 16 potong bebek ya. Nah, biar menghilangkan amis karena bebek itu kan amis banget ya kalau dimasak. Saya akan menggunakan cuka, pakai cuka cair. Kita bisa langsung masukkan sini. Kemudian bisa kita aduk-aduk. Terus kalian bisa tambahkan garam. Garam ini fungsinya untuk menghilangkan, selain menghilangkan amis ya, menghilangkan kayak lendir-lendirnya gitu, lemak-lemaknya. Jadi biar keset ya, kita pakai cuka dan garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jadi kalau udah hilang amisnya, jadi kayak gini, warna airnya jadi keruh. Ini mau kita buang nih, yang bikin amis bebek tuh ini. Nah, ini bebeknya sudah saya potong-potong jadi lebih kecil. Jadi teman-teman bisa pakai apa ya, jeruk nipis atau lemon, cuka juga bisa. Yang penting biar bisa ngilangin amisnya. Terus ini jadi keset bebeknya ya, lendir-lendirnya hilang. Tahap pertama udah selesai, bebek bersih. Oke, selanjutnya ini adalah kelapa. Kelapa ini nanti akan kita sangrai, kemudian kita blender buat campuran bumbu. Pakai 2 tekstur, jadi setengah kita haluskan, yang setengah kita biarin aja, jadi agak teksturnya ini ya. Ini nanti yang bikin gurih dan aromanya itu kayak apa ya, kayak pokoknya enak lah, pokoknya nggak bisa deskripsiin. Selanjutnya untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah. Saya pakai perbandingan yang sama, bawang merah dan bawang putih. Di sini saya pakai sekitar 8 sampai 10 siung bawang merah, bawang putih. Kemudian di sini ada lengkuas. Ini lengkuas yang sudah saya kupas, nanti saya haluskan juga sama bawangnya ini. Kemudian jahe dengan porsi yang lebih sedikit ya, jahe. Kemudian ada 1 ruas jari, sama nih 1 ruas jari ya, dari kunyit biar menghilangkan amisnya juga nanti ini dan warnanya tambah cantik. Kemudian kemiri saya pakai 5. Ini untuk dihaluskan. Kemudian buat dihaluskan juga, di sini ada daun jeruk. Ini yang nambah herby ya, jadi cita rasa lebih rempah-rempahnya. Itu di sini jahe, kemudian saya pakai 8 ya, sekitar 8 daun ya, lembar daun jeruk. Kemudian ada 4 setengahnya, jadi 4 lembar daun salam. Ada 2 serai. Jadi ini nanti akan dihaluskan semua ya. Karena nanti bumbu ya, kita butuh bumbu ya. Bumbu ini akan dijadikan sambal, maka kita haluskan semua. Jangan ada yang sampai dibiarin dalam bentuk daun gitu, karena nanti akan terganggu makannya ya, sambalnya. Terus kemudian ini ada cabai merah dan cabai keriting merah ya, dan cabai rawit. Ini sesuai selera. Kalau saya pakai 6 buah cabai ya, 6 buah cabai merah. Dan kira-kira 1 genggam lah ini cabai rawit. Metodenya saya pakai 2, saya bagi 2. 3 saya masukkan ke sini. Dihaluskan. Kenapa? Karena biar anak kecil biar bisa makan juga. Jadi jangan terlalu pedas.
Kemudian sisanya ini cabai ini tiga cabai merah dan sisanya cabai rawit akan kita haluskan dan kita campurkan biar bisa jadi sambal nanti dengan bumbunya di akhir gitu ya. Jadi seperti ini untuk bumbu yang dihaluskan beserta bumbu bubuknya. Untuk bumbu bubuknya saya pakai di sini ada ketumbar ya. Ketumbar 1 sendok makan. Kemudian saya pakai 1 sendok teh. Ada 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian ada setengah sendok teh kari. Saya pakai kari di sini biar tambah rempah-rempahnya aja. Terus kemudian saya pakai kaldu. Kaldu ini saya pakai kaldu sapi ya. Jadi kaldu sapi itu lebih gurih. Dan saya pakai garam sekitar 2 sendok teh atau 1 sendok makan ya. Jadi total untuk bumbu halusnya seperti ini, nanti kita haluskan bersama. Sebelum kita mulai masukin ke blender buat dihalusin, kita potong-potong dulu jadi kecil biar kerja blender nanti nggak terlalu berat ya. Setelah dirasa cukup, kita bisa masukin semuanya. Kita bisa tambahkan minyak biar ini ya, biar nggak seret, biar licin. Selanjutnya kita bisa mulai untuk mensangrai si kelapanya ini untuk kita bikin campuran bumbu dan campuran sambalnya nanti ya. Dan ini tampaknya sudah mulai mencoklat. Oke, dan ini adalah hasil sangrainya. Jadi pas ya, tidak hitam dan tidak terlalu putih, jadi coklat. Ini akan kita buat untuk campuran bumbu, campuran sambal, dan untuk taburan nanti di akhir ya, di bagian plating. Oke, jadi 3 butir kelapa tadi kita bagi 3, sepertiga buat taburan di akhir nanti. Terus kemudian sepertiga lagi kita haluskan buat kita ambil kayak minyaknya gitu ya, buat campuran bumbu ungkep. Terus sepertiga lagi nanti terakhir buat campuran buat campuran sambal ya, biar menambah tekstur di sambalnya. Dan untuk campuran sambal nanti di akhir kita bisa menambahkan cabai ya yang terpisah, biar anak kecil bisa makan juga, kita bisa pisahin sambalnya. Dan di sini kita punya 4 bumbu. Yang pertama adalah bumbu halus untuk bebeknya warna kuning untuk ungkep, kemudian bumbu hitam halus di sini tadi kelapa sangrai yang dihaluskan. Ini untuk digunakan sebagai campuran ya, campuran untuk ungkep bebeknya. Kemudian yang ketiga kelapa sangrai kasar. Ini kita akan campur nanti di akhir untuk pembuatan sambalnya. Jadi semua bumbu bekas ungkepan ini kita campur dengan kelapa dan kita campur dengan sambal, kita masak sampai medok ya. Ini yang akan jadi daya tariknya dari bebek khas Madura ini. Kemudian kita bisa masukkan bumbu ungkepnya, bumbu kuningnya. Kemudian tambahkan juga tadi ada air kelapa buat air ungkepnya ya. Masukkan juga kelapa sangrai yang lembut ya untuk campuran bumbu ungkepnya biar tambah gurih. Semua kita aduk-aduk sampai warnanya hitam. Dan ini 30 menit kemudian ya teman-teman ya, sudah mulai kering, bumbu sudah kelihatan. Jadi ini bumbunya, ini bisa kita jadikan sambal nanti.
Dan bebeknya sendiri pun sepertinya sudah empuk. Enak. Saya mau cari dadanya dulu. Coba lihat, dagingnya begitu empuk. Kita bisa ngerasain ada rempah-rempahnya, ada jainnya. Kemudian karena kita pakai lengkuasnya banyak, enak banget lengkuasnya. Banyak lengkuasnya, lebih berasa herb ya. Jadi benar-benar empuk dan enak banget.